Halo guys, kembali lagi bersama saya Krisna Lingga di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya melakukan konfigurasi regulator Victron MPPT melalui aplikasi Victron Connect di HP. Pertama kita download dulu dari Play Store, cari ini Victron Connect app. Nah, ini install aplikasi ini, Victron Connect ini. Jika sudah diinstal, kemudian kita buka aplikasinya, Victron Connect. Nah, setelah ini kita aktifkan Bluetooth HP kita. Nah, setelah aktif, kemudian kita tunggu, ini down saja. Nanti dia akan otomatis muncul. Pastikan regulatornya sudah dalam kondisi on, nyala, sudah diberi baterai, solar cell. Nah, ini ada indikator sinyalnya. Kemudian kita pilih langsung regulatornya. Nah, kita tunggu. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya diminta kode atau pinnya, itu default pinnya adalah 06 kali. Nah, ini kita not now aja, nggak usah kita ganti pin code-nya. Nah, di sini kita bisa memantau status dari regulatornya. Ini don't enable. Nah, solarnya itu ada voltage-nya 21,4 volt. Ini arusnya. Kemudian dari baterainya sendiri, baterai akinya ada arusnya. Kemudian statusnya dia lagi float. Dan ini load outputnya itu statusnya on. Ini arus yang dipakai 0,2 ampere, terus powernya 3 watt. Nah, ini hanya untuk melihat statusnya bagaimana. Kemudian history ini kita dapat gunakan untuk melihat tren sebelumnya, penggunaan power supply-nya ada 2 hari yang lalu, 3 hari. Ini maksimal selama 1 bulan. Jadi lebih dari 1 bulan dia akan overwrite datanya. Ini kita bisa download datanya dengan klik ini. Kita bisa simpan, langsung share ke WA atau simpan di file di HP juga bisa. Oke, kita simpan dulu ke file HP. Oke, kalau gitu kita sekarang kita coba simpan atau share filenya. Kita simpan misalnya ke drive. Oke, coba ke drive saya. Nah, ini misalnya kirim ke email saya, save. Oke, nanti dia akan muncul di folder ini, Google Drive saya. Nah, jika sudah, kita buka misalnya ini. Nah, ini dia namanya Solar History CSV. Nah, ini adalah data yang telah kita download, data regulator dari Victron, data power supply-nya selama 1 bulan terakhir. Jadi dia lebih dari 1 bulan akan di overwrite datanya. Nah, kita balik lagi ke ininya, aplikasinya Victron Connect. Nah, di sini kita bisa juga lihat trennya. Nah, ini bisa lihat trennya, ada live view-nya juga. Ini kita bisa zoom out, bisa zoom. Ini kita bisa lihat misalnya load current-nya, penggunaan solar power-nya juga. Nah, oke, ini hanya untuk tampilan real time-nya saja. Nah, kemudian kita akan coba lakukan setting konfigurasi dengan cara tanda ini, tanda gear di pojok kanan atas. Nah, ini ada baterai. Baterai ini kita bisa atur baterai voltage-nya yang masuk itu adalah 12 volt atau 24 volt. Kemudian ini maksimum arusnya. Nah, ini biasanya nggak pernah diubah-ubah sih, default aja. Cuma gini. Kemudian ini load output, ini operation mode berfungsi untuk mengatur
berapa tegangan cut off-nya dan ketika berapa dia regulatornya on lagi. Nah, ini kita bisa matikan atau misalnya kita bisa menggunakan baterai live defaultnya, atau bisa kita pakai ini konfigurasi algoritma pertama, yaitu dia cut off ketika nilai baterainya di bawah 11,1 volt dan nyala lagi ketika baterainya udah 13,1 volt. Ini kalau yang kedua itu dia off-nya di 11,8 volt dan akan nyala lagi di 14 volt. Dan always on ini dia jadi regulatornya nggak ada cut off, jadi akan always on terus, nyala terus. Terus user definition algoritma pertama ini, nah ini kita bisa atur setting. Ini defaultnya dia off-nya di 10 volt dan on-nya itu di 14. Dan ini kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kita bisa atur, misalnya kita mau dia low voltage-nya, dia cut off-nya di ketika tegangan baterai di bawah 10 volt. Kemudian dia on-nya lagi di atas 12 volt. Nah, jadi ketika misalnya tegangan baterai aki di bawah 10 volt, regulator akan cut off, dan ketika regulator baterai akinya sudah di atas 12 volt, maka regulatornya akan nyala kembali. Nah, jika sudah, oke, kita back. Nah, pastikan kita save. Ini save. Kita save. Kemudian dia minta hasil save ini disimpan dengan nama bebas. Konfigurasi config sebentar config Victron. Oke, udah di save. Nah, jika sudah di save, kemudian kita lihat-lihat lagi. Ini street light function. Nah, ini kita tidak pernah gunakan. Kemudian jika sudah disimpan, kita close. Nah, ini kita bisa lihat apakah tadi settingan sudah berubah. Nah, kita lihat pojok kanan atas ini load outputnya. Nah, ini sudah berubah. Jadi ini yang digunakan settingannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial konfigurasi dari regulator Victron dan bagaimana cara download datanya. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.